Namaku Nadia, dan kini usiaku 45 tahun. Aku adalah seorang wanita karir yang pernah merasa telah mencapai puncak dalam hal materi dan status sosial. Hidupku terlihat sempurna dari luar. Pekerjaanku di sebuah perusahaan swasta terkemuka membuatku menjabat sebagai wakil direktur. Aku telah menikah dengan Ardian, suamiku, selama 20 tahun. Namun, di balik pencapaian itu, pernikahanku justru mulai goyah, hingga akhirnya mencapai titik yang membuat kami berhenti berkomunikasi selama 6 tahun terakhir. Dulu, saat kami baru menikah, kehidupan terasa sibuk, nyaris tanpa jeda. Aku dan Ardian tenggelam dalam pekerjaan masing-masing. Kami terlalu sibuk dengan ambisi pribadi, sampai-sampai lupa akan tanggung jawab dan peran kami sebagai pasangan suami istri. Lambat laun, kehangatan dalam hubungan kami memudar. Waktu bersama semakin jarang, dan perhatian yang seharusnya kami berikan satu sama lain semakin hilang, hingga tak ada lagi romantisme atau kasih sayang yang kami rasakan. Kami memang memiliki seorang anak yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Ketika dia pergi, rumah menjadi sunyi. Di tengah kesibukan kami yang tak pernah habis, sepi semakin merajai hubungan kami. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dari kerasnya dunia luar, justru menjadi ruang yang dingin dan asing. Kehidupan kami benar-benar berbeda dari pasangan lain yang selalu terlihat harmonis. Aku menyadari kesalahan ini terlambat. Setelah bertahun-tahun hidup dalam jarak emosional dengan Ardian, aku akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku. Tujuanku adalah memperbaiki rumah tangga yang sudah retak. Aku ingin mencoba memulai kembali, menghidupkan kembali apa yang pernah hilang di antara kami. Namun, saat aku siap mengulurkan tangan, kenyataan pahit menamparku. Suamiku sudah memilih jalannya sendiri, dan jalur itu tak lagi melibatkan diriku. Ternyata, di luar sana, Ardian sudah memiliki wanita lain dalam hidupnya. Berita itu memukulku, tetapi anehnya, aku tidak terkejut atau marah. Mungkin karena aku juga merasa bersalah. Selama ini, aku tak sepenuhnya hadir untuknya, tak memberikan perhatian yang dia butuhkan. Jadi, aku tidak menyalahkannya. Ini adalah bagian dari hidup yang harus kujalani. Aku menerima keputusan Ardian untuk berpisah, meski hati ini terasa berat. Setelah berpisah, aku menjalani hidupku sendiri. Di usia yang sudah menginjak pertengahan 40, aku tidak tertarik lagi untuk mencari pasangan baru. Kekecewaan yang mendalam membuatku merasa enggan untuk kembali menikah. Kini, hari-hariku diisi dengan kegiatan bersama teman-temanku. Kami sering berjalan-jalan, menikmati waktu bersama, atau bahkan melakukan perjalanan ke kota-kota lain untuk melepaskan penat dan menyegarkan pikiran. Setiap kali aku pergi, aku meminta keponakanku, Randy, untuk tinggal di rumah dan menjaganya. Randy berusia 20 tahun dan saat ini sedang kuliah di kota yang sama denganku. Keluarganya tidak berada dalam kondisi ekonomi yang baik, bahkan sering kesulitan membayar biaya kuliah Randy. Melihat situasinya, aku merasa lebih baik jika Randy tinggal di rumahku yang luas daripada terus menyewa kamar kos yang sempit dan mahal. Randy adalah anak yang sopan dan penuh rasa hormat. Dia tidak hanya membantu menjaga rumah saat aku pergi, tetapi juga memberikan kehangatan di tengah sepinya rumah ini. Meskipun hidupku telah banyak berubah, setidaknya aku merasa nyaman dengan keputusan-keputusan yang aku buat saat ini. Kini, aku berusaha menerima apa yang sudah digariskan dalam hidupku. Mungkin ini adalah takdirku, dan aku harus menjalaninya dengan kepala tegak, seberapa berat pun rasanya. Suatu pagi yang tenang di hari Minggu, aku merasa malas untuk bangun dari tempat tidur. Baru saja beberapa hari yang lalu aku kembali dari perjalanan panjang ke Eropa, dan tubuhku masih terasa lelah. Jadi, aku memutuskan untuk bermalas-malasan lebih lama di kasur, menikmati waktu luang tanpa tergesa-gesa. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, tapi aku masih terlena dalam tidur, bahkan tanpa sadar selimutku terjatuh ke lantai, menyisakan keadaanku apa adanya tanpa sesuatu yang menyentuh diriku. Samar-samar, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah kamarku. Terdengar ketukan di pintu, namun aku tidak bergerak, menganggap itu mungkin hanya pembantuku yang butuh sesuatu. "Selamat pagi, Tante." Tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang tak asing. Oh, ternyata itu Randy, keponakanku. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang membuat Randy mencariku pagi-pagi begini? Aku tetap memejamkan mata.
meletakkan kedua tanganku di bawah bantal, tak ingin terganggu oleh ketukan yang terus berlanjut. Tante. Randy memanggil namaku lagi sambil mengetuk pintu dengan lembut tapi berulang-ulang. Aku masih malas untuk bangkit dari tempat tidur, jadi kubiarkan saja dia memanggilku. Tante, maaf, aku ada perlu nih, katanya. Suaranya terdengar sedikit putus asa di balik pintu yang terus tertutup. Akhirnya, karena malas untuk benar-benar bangun, aku menyuruhnya masuk. Masuk saja, tante lagi malas bangun, kataku sambil meraih bantal guling kesayanganku yang berwarna pink. Randy pun masuk, membuka pintu dengan hati-hati. Saat melihatku yang masih terbaring tanpa selimut, dia langsung memalingkan wajahnya ke arah lemari, tampak malu. Namun, aku tetap diam saja, terlalu malas untuk peduli. Kenapa, Ren? Tanyaku akhirnya, meskipun masih setengah tertidur. Ini tante, motorku mogok, jadi aku nggak bisa ke kampus hari ini. Boleh nggak aku pinjam motor tante? Ujarnya dengan nada gugup. Mungkin dia sedikit canggung melihat kondisiku yang apa adanya. Oh, ya sudah. Kunci motornya ada di atas meja. Ambil saja. Pakai saja motornya, kataku sambil menarik selimut untuk menutupi vapeku lagi dan kembali mencoba tidur. Terima kasih tante. Aku berangkat dulu ya, jawabnya, masih terdengar sedikit gugup. Dia menutup pintu dengan pelan, tapi aku sempat melihat dia melirik sedikit ke arahku sebelum pergi. Siang harinya, ketika rasa malas mulai hilang, aku akhirnya memutuskan untuk bangun dan pergi mandi. Saat berada di kamar mandi, pikiranku tiba-tiba melayang ke kejadian pagi tadi. Apakah Randy melihatku dalam keadaan seperti itu? Aku merasa sedikit tidak nyaman membayangkan kemungkinan itu. Sambil mandi, aku terus merenungkan apa yang mungkin dilihat oleh Randy. Kalau benar dia melihatku, pasti rasanya sangat memalukan. Tapi kemudian aku mencoba menenangkan diri. Ah, biarkan saja. Lagi pula, Randy itu anak yang sopan dan tahu batas. Dia pasti tidak berpikir yang aneh-aneh, pikirku, berusaha mengalihkan rasa risih yang sempat mengganggu. Malam pun tiba. Aku duduk sendirian di depan televisi, menunggu Randy pulang dari kampus. Waktu sudah menunjukkan pukul 19, tapi Randy belum juga pulang. Pikiranku kembali melayang, membayangkan pagi tadi, berharap tidak ada hal yang membuat hubungan kami jadi canggung. Tapi aku tetap yakin, Randy pasti akan bersikap seperti biasanya. Aku terbiasa melihat Randy pulang sekitar jam 4 sore, terutama ketika dia sedang sibuk dengan banyak mata kuliah. Namun hari ini, sudah lewat dari jam itu dan dia belum juga pulang. Kegelisahan mulai merayap di hatiku. Keponakanku ini biasanya cukup disiplin soal waktu. Aku mencoba menghubungi ponselnya, tetapi sayang, nomornya tidak aktif. Apa mungkin dia singgah ke rumah temannya? Pikirku sambil menatap jendela. Belum lama aku membiarkan pikiranku berspekulasi, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Saat kubuka, Randy berdiri di sana, wajahnya agak lelah, namun tetap tersenyum. Maaf tante, aku bikin khawatir ya. Tadi aku ketemu teman lama, terus dia ajak ngobrol di kosannya, jadi agak lama pulangnya. Katanya, suaranya terdengar menyesal. Aku mengangguk dan tersenyum kecil. Tidak apa-apa Randy, lain kali, aktifkan ponselmu ya. Tante jadi khawatir kalau sudah selarut ini kamu belum pulang, ujarku sambil duduk di kursi sofa panjang, tepat di depan TV yang menayangkan acara kesukaanku. Iya tante, maaf ya, jawab Randy dengan suara pelan. Setelah itu, dia segera berjalan ke arah kamarnya. Saat berlalu, aku menangkap sebersit pandangan berbeda di matanya, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi ditahan. Ada yang ganjil, dan aku tak bisa mengabaikan perasaan itu. Apa yang ada di pikirannya? Jangan-jangan soal kejadian tadi pagi, pikirku sambil menghela napas. Pikiran itu terus menghantui sepanjang sore hingga malam menjelang.